takluk 0-4 dari Jepang, timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong saat ini terjerembab di dasar klasemen, alias menjadi juru kunci. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pasang badan usai timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Ia mengaku menjadi orang yang bertanggung jawab atas rentetan hasil buruk yang diraih Garuda. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 13 poin, kini menjauh, unggul 10 angka dari Indonesia. Meski begitu, harapan untuk lolos masih ada, karena timnas Indonesia hanya terpaut 3 poin dari Australia di peringkat kedua, yang merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Kalah telak dari Jepang, Indonesia terpuruk di dasar klasemen. Posisi timnas Indonesia dalam klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terpuruk usai kalah telak dari Jepang. Pasukan Sintayong saat ini terjerembab di dasar klasemen alias menjadi juru kunci. Timnas Indonesia tak mampu berbuat banyak saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda harus mengakui ketangguhan Samurai Biru dengan skor telak 0-4 pada Jumat 15 November malam. Bagi timnas Indonesia, kekalahan ini terasa menyakitkan sebab penampilan Garuda sebenarnya tidak buruk dalam 15 menit awal. Mereka mampu mengimbangi bahkan menciptakan peluang emas. Salah satunya Ragnar Oratmangun di menit ke-9. Akan tetapi beberapa kesempatan itu sirna dan tak membuahkan hasil. Sebaliknya Jepang mampu tampil dengan baik dan efektif. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia kembali gagal mendapatkan poin. Perolehan angka Garuda sampai saat ini masih 3 poin saja dalam 5 pertandingan. Akibatnya posisi timnas Indonesia dalam klasemen grup C sementara tidak berubah. Jay Itses dan kolega masih ada di dasar klasemen. Malah situasi timnas Indonesia makin pahit karena baru bisa mencetak 4 gol dan sudah kebobolan 7 kali. Sementara Jepang, tambahan 3 angka dari Jakarta semakin mengokohkan mereka sebagai pemuncak klasemen grup C. Samurai Biru ada di urutan teratas dengan perolehan 13 poin. Kemudian untuk posisi kedua dan ketiga masih ditempati oleh Australia serta Arab Saudi. Kedua negara itu sama-sama mengoleksi 6 poin setelah bermain imbang 0-0 pada matchday yang kelima. Tiongkok mengekor di posisi keempat juga dengan 6 poin. Mereka naik 2 tingkat berkat kemenangan 0-1 atas Bahrain. Erick Thohir pasang badan atas kekalahan timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pasang badan usai timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Dia mengaku jadi orang yang bertanggung jawab atas rentetan hasil buruk yang diraih Garuda. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai dengan hari ini, kata Erick Thohir ditemui usai pertandingan timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat, tambah Erick Thohir. Tapi kata Erick Thohir, perjuangan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum berakhir. Garuda masih punya kesempatan di 5 laga sisa. 3 diantaranya adalah bermain di kandang sendiri melawan Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain. Sementara 2 laga tandang lain berhadapan dengan Australia dan Jepang. Erick menyatakan 5 laga itu masih bisa jadi asa timnas Indonesia untuk mengincar posisi ketiga dan keempat grup C. Tim yang bisa menempati peringkat itu berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya mohon, ini belum selesai. Kita masih punya 5 game lagi. Kita posisinya 3 atau 4 yang kita targetkan. Kita coba maksimalkan, katanya. Tapi kembali, ini bukan dari pemain atau pelatih. Ini beban dari saya. Saya bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini. Dan saya akan terus evaluasi, jelas Erick Thohir. Harapan itu masih ada. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Kekalahan telak 0-4 dari Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat peluang timnas Indonesia semakin berat. Skuad Garuda masih tertahan di posisi juru kunci dengan 3 poin dari 5 pertandingan yang sudah dijalani. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 13 poin kini menjauh, unggul 10 angka dari Indonesia. Meski begitu, harapan untuk lolos masih ada, karena timnas Indonesia hanya terpaut 3 poin dari Australia di peringkat kedua, yang merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Agar peluang tetap terbuka, Indonesia wajib memenangkan 3 laga kandang tersisa melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Jika berhasil mengamankan 9 poin dari 3 laga tersebut, Garuda bisa menjaga asa untuk masuk ke peringkat 2 besar grup C. Pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi laga yang sangat krusial. Dengan dukungan penuh supporter, timnas Indonesia diharapkan mampu mengulangi hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di tanah Arab. Selain mengamankan poin di kandang, Indonesia juga harus mencari poin di 2 laga tandang sisa melawan Australia dan Jepang. Jika berhasil, peluang untuk finish di 2 besar klasemen akan semakin terbuka, apalagi jika Australia terpleset di laga lainnya. Jepang yang sudah unggul jauh kemungkinan akan mengistirahatkan pemain-pemain utamanya saat menghadapi Indonesia pada pertemuan kedua nanti. Skenario ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mencuri poin di markas Samurai Biru pada 10 Juni 2025. Namun, jika gagal mencapai 11 poin dari 5 laga tersisa, Indonesia masih bisa mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Diprediksi 9 poin tambahan sudah cukup bagi Garuda untuk melanjutkan perjalanan ke ronde 4. Kedatangan winger FC Utrecht oleh Romeni pada Maret 2025 akan menjadi angin segar bagi lini serang timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah daya gedor Garuda dalam 3 laga terakhir melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Pertahanan juga harus diperbaiki setelah kebobolan 4 gol tanpa balas melawan Jepang. Strategi bertahan yang lebih solid dan permainan transisi cepat menjadi kunci untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Jika berhasil memetik kemenangan di kandang dan mencuri poin di tandang, Indonesia berpotensi mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Semua mata kini tertuju pada pertandingan melawan Arab Saudi yang akan menjadi titik awal kebangkitan timnas Indonesia. Dukungan penuh dari supporter dan permainan disiplin dari pemain akan menjadi kunci dalam perjuangan ini. Meski berat, peluang Garuda untuk mencetak sejarah tetap ada jika mampu tampil maksimal di sisa pertandingan. Harapan tinggi kini disematkan kepada skuad Garuda untuk bangkit dari kekalahan dan mencatatkan hasil positif. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian pertama dari 5 laga penentuan nasib timnas Indonesia di kualifikasi kali ini. Bravo sepak bola Indonesia!